Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat RNTV dimanapun berada, bertemu kembali kita dalam acara Peneteran Kolbu pengiring buka puasa. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti acara ini sampai atau sambil menunggu waktu kita berbuka puasa yang sebentar lagi. Hadirin rahimakumullah, dalam berteman memang tidak ada batasan-batasan tertentu harus dengan siapa saja kita bergaul. Tidak harus dengan latar belakang suku tertentu, tidak harus dengan latar belakang ekonomi tertentu. Semuanya bisa menjadi teman, semuanya bisa menjadi sahabat. Yang penting dalam pergaulan itu kita harus mampu mengontrol diri, membatasi diri, dan saling menasehati. Ambil sisi positifnya dalam bergaul itu, tinggalkan sisi negatifnya supaya tidak menyesal kita nantinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalilan laqad adallani. Celaka besarlah bagiku seandainya dahulu saya tidak berteman dengan dia. Laqad adallani, sesungguhnya dia telah menyesatkan diriku. Nah, di sini kita harus mampu menyikapin kehidupan dalam pergaulan kita sehari-hari. Jadi supaya kita tidak menyesal nantinya, ya kita lihatlah, kita pilihlah teman kita. Jangan sampai teman kita yang nanti menyesatkan kita. Adallani, dia telah menyesatkanku. Wah, itu penyesalan yang sangat besar nantinya dia berjanji oleh Tuhan. Sebab memang dalam bergaul itu kita nantinya akan menemukan beberapa karakter, beberapa jenis sifat-sifat orang, sifat-sifat manusia, sifat-sifat teman kita. Dan tidak akan sama, bahkan yang berbeda-beda. Nah, di sini bagaimana kita mengambil sikap, bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan sifat dan sikap teman-teman kita itu, supaya tidak mempengaruhi faktor jeleknya terhadap kita, faktor baiknya kita bisa ambil. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Nah, jadi kita harus mampu tadi memilah teman. Oh, kita jadi nantinya mengklasifikasikan, oh ini teman yang bermasalah. Apabila kita berbicara ini malah menjadi masalah. Oh, ini adalah teman penenang. Ketika kita dekat dengan teman kita itu kita enak, hati kita enak, tenang, jiwa kita juga tenang. Nah, harus mampu nantinya memilah-milah seperti itu. Dan akan ketemu teman-teman yang seperti itu nanti karakternya. Yang namanya juga manusia, sudah jelas jalan pikirannya berbeda, sifatnya berbeda, karakternya juga akan berbeda. Itulah sifat manusia yang sesungguhnya yang sebenarnya berbeda-beda. Nah, sebenarnya bila manusia itu saling menghargai, saling melengkapi, saling mengerti, saling menghormati, maka semuanya ini akan baik-baik saja. Namun disinilah letak permasalahannya. Jadi letak permasalahannya itu adalah manusia yang tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, tidak saling melengkapi. Disinilah permasalahan manusia itu sebenarnya. Jadi dalam bergaul itu bukan bergaul misalnya di alam luas saja. Yang namanya bergaul itu kan bisa dari yang kecil dulu, yaitu di keluarga. Misalnya yang sudah berkeluarga, ya seorang suami ke istrinya, ke anak-anaknya. Kalau seorang anak kepada saudara-saudaranya, seorang ibu ke suami dan ke anak-anaknya. Bagaimana cara bergaul di rumah tersebut? Nah, setelah itu cara bergaul itu lebih meluas lagi keluar rumahnya, itu ke lingkungan. Di situ ada tetangga, ada teman sebaya, ada orang-orang tua, ada orang-orang muda. Bagaimana cara kita bergaul di situ? Nah, tadi bagaimana saling melengkapi, saling menghormati, saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan tetangga kita itu. Bahkan pergaulan itu kan tidak dibatasin hanya dengan segitu aja. Kita boleh bergaul dengan yang berbeda pulau, bergaul dengan berbeda negara, berteman dengan mereka, apalagi saat ini boleh, bisa bergaul, tidak bertemu juga tapi saling berkomunikasi. Nah, itulah dengan alat-alat yang sudah super canggih saat ini itu bisa kita manfaatkan dalam pergaulan. Namun tadi bagaimana caranya kita beradab, kita mempunyai alat dalam berteman sehari-hari, baik di lingkungan maupun yang jauh. Nah, di sini kita akan mengangkat sedikit bagaimana
kita menyikapi pertemanan di dalam lingkungan yang dekat rumah tangga itu, yang dekat rumah kita itu. Bagaimana caranya kita berteman dengan tetangga? Nah, di sini sedikit kita akan membagi. Satu, cara bergaul dengan tetangga kita itu adalah, pertama, hendaklah kiranya kita mendahulukan untuk mengucapkan salam. Sebab orang yang sempurna imannya itu adalah orang yang mendahulukan salam kepada saudaranya. Nah, alangkah baiknya kalau kita di lingkungan, di tetangga kita itu, ketika bertemu lebih dahulu menegur, lebih mendahulukan untuk mengucapkan salam. Apabila mereka belum familiar dengan ucapan salam, ya setelah kita ucapkan salam kita, assalamualaikum, mau kemana, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, itu harus mulai kita coba untuk supaya terjalinnya pergaulan kita sehari-hari. Nah, yang berikutnya, berusahalah untuk menjenguk apabila dia lagi sakit. Apabila ada tetangga kita sakit, kita jenguk. Itu orang sakit apabila dijenguk, apalagi oleh tetangganya, itu merasa bahagia dirinya, akan merasa terhormat dirinya, akan merasa tersanjung dirinya apabila dilihat oleh tetangga-tetangganya, yang sehingga sakitnya itu akan mengurangi. Mudah-mudahan bisa sembuh dengan kedatangan para tetangga-tetangganya. Dalam arti kata, oh berarti dirinya tidak ada masalah di lingkungan tetangganya. Yang berikutnya, hadirin rahimakumullah, kita harus berusaha untuk mampu menghiburnya ketika dirinya mendapat musibah. Nah, ketika tetangga kita atau teman kita mendapat musibah, malah jangan sampai dicela, malah jangan sampai disyukur-syukurin. Nah, itu bagaimana caranya kita mampu menghibur supaya deritanya, musibahnya walaupun masih terasa, tapi tidak akan lama, mudah-mudahan deritanya dalam hatinya itu apabila selalu dihibur oleh tetangganya atau oleh temannya. Nah, yang berikutnya, hadirin rahimakumullah, harus mampu kita ikut gembira atas kegembiraan yang diraihnya. Jangan sampai ketika tetangga kita atau teman kita bergembira dengan prestasi yang diraih baik dirinya atau oleh keluarganya, nah kita malah tidak ikut bangga, malah kelihatan misalnya cemberut, seolah-olah kita tidak ikut bahagia dengan kebahagiaan tetangga kita. Nah, ini kurang disarankan oleh Islam itu. Berikutnya, harus mampu kita memaafkan kesalahannya. Jadi apabila sahabat atau tetangga kita berbuat salah, jangan dibesar-besarkan. Kalau salahnya besar dikecilkan, yang kecil harus ditiadakan. Harus cepat kita memaafkan kesalahan sahabat, teman, atau tetangga kita, yang sehingga tidak ada dendam kesumat nantinya. Nah, yang berikutnya, menundukkan pandangan kita terhadap kehormatannya. Misalnya teman kita itu terlihat aibnya, nah itu harus bagaimana caranya kita pura-pura tidak melihat. Bagaimana caranya kita malah menutup aibnya, yang sehingga aibnya itu tidak tersebar luas, tidak terlihat oleh kita, bahkan tersembunyi olehnya sendiri. Nah, ini salah satu adab yang mulia bagi pertemanan dan atau bertetangga itu, hadirin rahimakumullah. Nah, selanjutnya harus mampu kita saling tolong menolong. Bagaimana caranya kita itu tolong menolong ke sesama tetangga atau sesama teman itu. Jangan hanya ingin ditolong tapi tidak mau menolong. Nah, ini tidak terjadi sinkronisasi dalam pergaulan sehari-hari nantinya. Nah, berikutnya, hadirin rahimakumullah, saling menasehati, saling menghibur, saling menghormati. Nah, inilah beberapa tips atau akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pergaulan, baik di rumah tangga, baik bertetangga maupun kepada teman kita yang jauh, ya, terutama hal-hal tersebut tadi pantas kalau kita laksanakan dalam hidup sehari-hari dalam bertetangga kita. Nah, ini aja lah mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.